Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Herawati dengan nomor induk mahasiswa saya 1022-2015 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan ke-15 tentang Sistem Development Life Cycle atau SDLC. Di sini ada pendahuluannya. Pada era sekarang ini, penggunaan sarana merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki sarana telekomunikasi, akan merasakan kesulitan dalam bidang pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan, terutama dalam pengiriman data dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Sistem informasi akuntansi pada saat ini sangat tergantung dari telekomunikasi, yaitu pengolahan data secara online, yang artinya telekomunikasi sangat penting dalam pengembangan sebuah sistem informasi dalam sebuah bisnis. Contohnya seperti internet, eksternet, dan bisnis secara elektronik. Sistem informasi pada awalnya dibuat programmer dengan membantu pengembangan sistem yang ada di perusahaan atau aser dengan membuatkan aktivitas akuntansinya memakai program secara otomatis. Programmer meminta data keuangan untuk dijadikan dasar dalam pembuatan sistem informasi akuntansi, sehingga informasi yang dihasilkan dari pengolahan data akuntansi secara otomatis menghasilkan informasi yang perlu oleh pengguna informasi. Namun adanya informasi yang dihasilkan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pengguna. Kemudian muncul ide bahwasannya pada saat akan mengembangkan suatu sistem informasi membutuhkan perencanaan yang jelas, muncullah siklus pengembangan sistem atau SDLC. Ada beberapa metode sistem SDLC. Yang pertama melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Tahap ini menentukan ruang lingkup proyek bagi semua pemakai sistem informasi dari semua tingkat pertanggungjawaban, meneliti masalah berbagai kemungkinan, adanya kendala dari segi teknik dan bisnis, menentukan sasaran proyek dan solusi. Hasil survei berupa laporan kelayakan berisi temuan, rekomendasi, dan lain-lain. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang berjalan. Tahap ini mempelajari sistem informasi yang sedang berjalan sangat berguna untuk mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan oleh masalah, kesempatan, dan pengarahan yang terjadi. Yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Hal terpenting adalah sebuah sistem informasi dibuat harus terlebih dahulu detail sistem informasi yang harus persetujuan dari pemakai sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi. Mengembangkan sistem informasi dilakukan berdasarkan keinginan pemakai sistem. Analisis yang baik sebelum memberikan alternatif pemecahan masalah akan memperhatikan permintaan. Yang kelima, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Setelah proposal diajukan dan disetujui, maka akan menentukan hardware dan software yang akan digunakan. Yang keenam, merancang sistem informasi baru. Perancangan sistem baru umumnya meliputi output, input file database, bahasa yang digunakan, metode prosedur, serta pengendalian intern. Yang ketujuh, membangun sistem informasi baru. Tahap ini dilakukan oleh programmer dan analisis sistem pada tahap ini lebih memberikan pengarahan. Di sini juga ada pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau mengubah bagian keseluruhan sistem informasi. Pengembangan sistem umumnya dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis sistem, pemrograman, akuntansi, dan orang lain yang ikut terlibat dalam proyek tersebut. Tahapan utama dalam siklus pengembangan yaitu tahapan perencanaan, tahapan perancangan, dan tahapan implementasi. Teknologi dan praktik pengembangan sistem yang pertama, pengendalian produktivitas analisis atau pemrograman. Yang kedua, pemrograman terstruktur, standar rancangan, gaya pemrograman, dan rancangan memadai. Yang ketiga, computer-aided software engineering. Yang keempat, prototyping. Yang kelima, teknik berorientasi objek. Keterlibatan auditor dalam pengembangan sistem. Auditor internal harus berpartisipasi dalam pengembangan sistem untuk meyakinkan bahwa audit diperlukan dan lingkup pengendalian dibangun dalam sistem berdasarkan komputer.
Faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem, yang pertama, pembangunan perangkat lunak aplikasi, yang kedua, pembangunan basis data tempat utama untuk menyimpan arsip, yang ketiga, menentukan konfigurasi sistem, pengadaan, pemasangan, dan instalisasi perangkat keras, yang keempat, pembuatan prosedur, dan yang kelima, penentuan. Teknik perancangannya, perancangan formulir, perancangan database, paket perancangan sistem, pemilihan software dan hardware, implementasi, pengendalian atas sumbernya, pemeliharaan, dan modifikasi sistem. Analisis pengembangan sistem informasi ada 5. Yang pertama, analisis problem system atau identifikasi masalah. Langkah pertama dalam menganalisis sistem. Yang kedua, analisis kelemahan, kendala sistem teknologi yang digunakan, faktor dokumen yang digunakan, dan laporan yang dihasilkan. Yang ketiga, analisis kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian efisiensi, pelayanan. Yang keempat, analisis studi kelayakan, ada kelayakan teknik, sosial, hukum, operasional, dan ekonomi. Yang kelima, analisis kebutuhan sistem perangkat keras, perangkat lunak, penggunaan sistem. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.